Kadang hidup suka lucu. Kita sibuk cari wifi gratis, tapi lupa kalau manusia pernah kehilangan sinyal moral terbesar dalam sejarah. Di suatu masa, seorang filsuf bernama Nietzsche datang seperti notifikasi tengah malam, mengganggu tapi bikin mikir. Ia menyatakan sesuatu yang bikin Eropa heboh seketika. Tuhan sudah mati. Tenang, dia bukan lagi role play jadi villain Marvel atau ikut audisi stand-up dark jokes. Ucapan itu sebenarnya lebih mirip peringatan. Manusia sedang mengalami krisis makna besar-besaran, dan kita bahkan nggak sadar. Bayangkan bangun suatu hari, dan semua aturan hidup tiba-tiba nggak jelas lagi. Mau baik, mau jahat, mau hidup tanpa prinsip, semua serba abu-abu. Nah, Nietzsche melihat dunia sedang menuju ke sana. Bukan karena Tuhan benar-benar mati, tapi karena manusia berhenti percaya pada nilai absolut yang dulu jadi kompas moral. Jadi sekarang, lewat pembahasan ini, kita akan menelusuri apa sih makna besar di balik kalimat itu. Santai saja, kita bahas pelan-pelan. Toh filsafat juga butuh jeda, kayak kamu nunggu balasan chat dari gebetan yang online, tapi nggak lihat pesan kamu. Bayangkan Eropa abad ke-19 sebagai sebuah tempat yang sedang overthinking massal. Semua serba berubah dengan kecepatan yang bikin orang zaman itu mungkin pengen bilang, "Bro, pelan-pelan dong, otak gua belum update firmware." Revolusi industri baru saja meledak, mesin-mesin berdengung di mana-mana, dan untuk pertama kalinya manusia sadar kalau hidup mereka bisa dipengaruhi oleh hal selain doa, yaitu teknologi, pabrik, dan sains yang makin agresif membuktikan segala hal yang dulu dianggap sakral. Di masa ini, sains berkembang seperti influencer yang tiba-tiba viral. Teori Darwin muncul dan langsung bikin geger. Manusia bukan makhluk spesial ciptaan instan, tapi hasil evolusi panjang yang, jujur saja, cukup bikin orang ngerasa downgrade. Astronomi juga ikutan nyenggol. Bumi bukan pusat semesta, manusia bukan anak emas kosmos. Semua ini pelan-pelan mendorong masyarakat pada kesadaran bahwa otoritas lama yang dulu dianggap absolut mulai kehilangan pesonanya. Sementara itu, gereja yang selama berabad-abad menjadi pusat kehidupan sosial dan moral, masyarakat mulai kehilangan cengkeraman. Bukan berarti orang tiba-tiba jadi ateis massal. Ya, bukan begitu. Tapi mereka mulai bertanya-tanya, apa benar semua nilai ini harus kita ikuti? Keraguan ini muncul bukan karena manusia makin rebel, tapi karena realitas baru memberikan terlalu banyak alasan untuk mempertanyakan tradisi rasionalitas menjadi senjata baru. Kalau dulu Tuhan bilang begitu, cukup sebagai jawaban, kini masyarakat butuh bukti, observasi, sesuatu yang lebih konkret daripada dogma. Selain itu, urbanisasi mulai menciptakan pola hidup baru. Orang pindah ke kota, bekerja di pabrik, bersosialisasi di tempat yang bukan gereja, dan perlahan nilai yang mengatur mereka bukan lagi ajaran tradisional, melainkan ritme produksi, ekonomi, dan kebutuhan praktis. Masyarakat Eropa berubah dari komunitas religius menjadi individu-individu modern yang sibuk mengejar stabilitas, atau setidaknya menghindari jadi budak kerja 14 jam sehari. Dalam dunia seperti ini, otoritas agama bukan hilang, tapi tersaingi. Dulu ia seperti seorang guru yang sangat dihormati. Sekarang, tiba-tiba ada guru baru bernama sains, yang datang dengan gaya cool, punya data, punya bukti, dan siap menjawab pertanyaan yang selama ini cuma dijawab dengan iman. Jadi, wajar kalau banyak orang mulai beralih. Di sisi lain, seni dan sastra mulai memotret kegelisahan zaman ini. Para intelektual merasakan sesuatu, manusia kehilangan pijakan. Ketika nilai tradisional melemah, mereka mulai bertanya, kalau semuanya bisa dipertanyakan, apa yang masih benar? Pertanyaan seperti inilah yang nantinya membuka jalan pada nihilisme. Fenomena yang akan dibahas Nietzsche dengan intens Eropa abad ke-19 bukan sekadar berubah. Ia sedang mengalami krisis identitas kolektif. Orang-orang hidup di antara dua dunia. Satu kaki masih ada di tradisi, satu kaki lainnya sudah terjebak di mesin uap dan teori-teori sains yang mengguncang batin. Disinilah Nietzsche muncul, bukan sebagai pengkritik agama semata, tapi sebagai pengamat jenius yang melihat bahwa seluruh struktur makna yang menopang Eropa selama berabad-abad sedang runtuh perlahan. Dan, tentu saja,
Kalau struktur makna lama retak, akan muncul satu pertanyaan besar. Terus sekarang kita harus hidup berdasarkan apa? Pertanyaan itu, pelan tapi pasti, mempersiapkan panggung untuk lahirnya kalimat paling terkenal yang pernah ia ucapkan, Tuhan sudah mati. Kalau bab 1 menggambarkan Eropa yang sedang nge-lag menghadapi perubahan, bab 2 adalah momen ketika humaniora datang sambil bawa kacamata pembesarnya, siap memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dalam diri manusia. Humaniora itu ibarat teman yang kalau kamu curhat soal hidup, dia nggak cuma bilang sabar ya, tapi langsung nanya, oke, tapi apa makna di balik semua ini? Di tengah guncangan sains, runtuhnya otoritas lama, dan munculnya kebingungan moral, humaniora memosisikan diri sebagai bidang yang mencoba memahami apa yang dirasakan manusia ketika pegangan hidup mereka hilang. Karena jujur aja, manusia itu makhluk yang gampang panik kalau hidupnya tiba-tiba tidak punya pedoman. Kayak saat kamu buka kulkas malam-malam, ternyata isinya cuma kecap, langsung mempertanyakan seluruh keputusan hidup. Nah, itulah yang terjadi di Eropa modern. Ketika nilai lama runtuh, manusia merasa seperti kehilangan peta. Dari sinilah krisis makna muncul, dan humaniora mulai bekerja. Menjelaskan, menafsirkan, dan memberi ruang untuk memahami kekosongan itu. Humaniora, yang mencakup filsafat, sastra, seni, sejarah, antropologi, mulai melihat gejala yang sama. Manusia modern tidak lagi hidup dalam dunia yang penuh jawaban, melainkan penuh pertanyaan. Kalau dulu identitas, moral, dan tujuan hidup diwariskan dari masyarakat dan agama, kini semuanya harus dicari sendiri. Dan percaya atau tidak, kebebasan total itu lebih menakutkan daripada ujian matematika mendadak. Dalam sastra, misalnya, tokoh-tokoh mulai digambarkan sebagai individu yang terasing, bingung, dan kehilangan arah. Lihat saja karya Dostoyevsky, Ibsen, hingga Strindberg. Semuanya memotret manusia yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Seni menjadi cermin dari batin manusia modern yang sedang retak. Lebih ekspresif, lebih gelisah, dan kadang kaos. Seperti isi keranjang Shopee kamu waktu tanggal kembar. Dalam filsafat, pertanyaan tentang moral, nilai, dan kebenaran dipikirkan ulang. Pemikir seperti Kierkegaard, Marx, dan tentu saja Nietzsche mulai mempertanyakan fondasi yang selama ini dianggap mutlak. Mereka menyoroti satu hal penting. Ketika nilai absolut hilang, manusia harus menciptakan nilai sendiri. Dan jujur, itu tugas berat. Bayangkan hidup tanpa aturan baku, menentukan sendiri apa yang baik, apa yang buruk, apa yang layak diperjuangkan. Berat, kan? Tapi disitulah inti krisis makna. Manusia modern dipaksa menjadi arsitek bagi hidupnya sendiri. Antropologi dan sejarah juga mencatat perubahan. Manusia mulai tidak lagi hidup dalam komunitas nilai yang kolektif. Modernitas membuat individu menjadi pusat. Di satu sisi membebaskan, tetapi di sisi lain mengasingkan. Humaniora melihat bahwa manusia modern hidup dalam paradoks. Lebih bebas, tapi lebih hampa. Di sini terlihat jelas bahwa humaniora memainkan peran penting sebagai GPS batin. Menjelaskan bahwa krisis makna bukan sekadar masalah pribadi, tapi fenomena besar yang muncul akibat runtuhnya struktur nilai lama. Humaniora memahami bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional, tapi makhluk pencari makna. Dan ketika makna itu hilang, manusia bisa tersesat, cemas, atau bahkan nihilistik. Dengan kata lain, humaniora membaca zaman modern sebagai masa ketika manusia sedang mengalami patah hati eksistensial. Dunia berubah terlalu cepat, nilai lama runtuh, nilai baru belum ditemukan, dan kita semua terjebak di tengah-tengahnya. Nietzsche melihat ini dengan tajam. Ia tahu bahwa krisis ini bukan sekadar perubahan sosial, tapi perubahan batin manusia secara kolektif. Disinilah humaniora membantu, bukan memberi jawaban final, tetapi membuka ruang untuk mencari makna baru. Karena bagaimanapun juga, manusia butuh sesuatu untuk dipegang, meski itu hanya konsep, ide, atau nilai yang ia ciptakan sendiri. Kalimat Tuhan sudah mati, itu seperti tweet kontroversial yang dilempar Nietzsche tanpa filter, lalu seisi Eropa langsung panas, kayak kena notifikasi tagihan kartu kredit. Tapi sebenarnya, ucapan itu bukan ajakan perang, bukan deklarasi ateisme agresif,
Dan jelas bukan plot twist di mana Nietzsche tiba-tiba berubah jadi villain kosmik. Ini murni metafora. Metafora yang sangat tajam, sangat filosofis, dan sangat mengganggu. Mari kita bahas dengan santai. Ketika Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati, ia sedang bicara tentang runtuhnya nilai absolut. Nilai yang dulu dianggap suci, tak tergantikan, dan menjadi fondasi moral seluruh masyarakat Barat. Tuhan dalam konteks ini bukan sekadar figur religius, tapi simbol dari segala bentuk kepastian. Ia mewakili kebenaran yang tidak boleh diganggu, moral yang sudah final, dan makna hidup yang tinggal diterima, bukan dicari. Nah, masalahnya, di abad ke-19, seluruh fondasi itu perlahan runtuh. Sains, rasionalitas, dan modernitas menggoyang habis-habisan sistem nilai tradisional. Manusia mulai mempertanyakan segalanya, dari asal-usul manusia sampai alasan kenapa mereka harus hidup baik menurut standar lama. Jadi, ketika Nietzsche berkata Tuhan mati, maksudnya adalah nilai-nilai absolut yang dulu menopang peradaban sudah kehilangan otoritasnya. Ini seperti kamu selama ini percaya bahwa hidup itu kayak naik tangga, tapi tiba-tiba tangganya hilang begitu saja, dan kamu malah melayang di udara sambil bingung mau turun dari mana. Metafora ini pertama kali muncul di The Gay Science, terutama dalam kisah orang gila yang berteriak di pasar. Dalam cerita itu, seorang gila membawa lentera di siang bolong sambil berteriak, "Aku mencari Tuhan." Orang-orang tertawa, tapi tiba-tiba ia berkata, "Tuhan sudah mati, dan kita yang membunuhnya." Frasa, "kita membunuhnya" bukan berarti manusia benar-benar melakukan kejahatan kosmik. Itu berarti manusia sendiri yang meninggalkan nilai absolut melalui perkembangan pengetahuan, budaya, dan sains. Umat manusia tanpa sadar mencabut sendiri tiang tempat mereka bergantung selama berabad-abad. Dan sekarang, akibatnya, kekosongan. Tanpa nilai absolut, hidup tiba-tiba menjadi seperti game open world, tanpa quest utama. Kita bisa melakukan apa saja, tapi tidak ada petunjuk mau kemana. Nietzsche melihat situasi ini bukan dengan euforia, tapi dengan kecemasan yang mendalam. Kematian Tuhan bukan kemenangan, tapi awal dari sesuatu yang lebih gelap. Nihilisme, yaitu keadaan ketika manusia sudah tidak percaya pada makna apapun. Nilai, tujuan, moral, semua terasa relatif dan tidak lagi mantap. Metafora ini juga menyiratkan sesuatu yang lebih subtil. Manusia modern hidup dengan kebebasan radikal, tapi mereka tidak siap memikul konsekuensinya. Kebebasan tanpa batas justru menjadi beban. Seolah Nietzsche berkata, "Oke, dunia lama sudah runtuh, tapi kalian siap nggak menghadapi dunia tanpa kompas?" Inilah sebabnya kalimat itu menjadi begitu monumental. Ia bukan cuma kritik terhadap agama, tapi kritik terhadap seluruh cara manusia memberi makna pada hidupnya. Nietzsche memaksa kita menatap kenyataan bahwa kita tidak bisa lagi meminjam nilai dari luar. Kita harus menciptakannya sendiri. Namun, di balik nada gelap itu, ada pesan optimis tersembunyi. Kematian Tuhan membuka ruang bagi manusia untuk mencipta nilai baru, untuk menjadi lebih otentik, lebih berani, dan lebih bebas, meski jalannya tentu saja penuh risiko eksistensial. Jadi, pada akhirnya, metafora ini adalah peringatan sekaligus peluang. Dunia lama telah pudar, dan manusia harus mengambil alih peran sebagai pencipta makna. Berat memang, tapi siapa suruh jadi manusia? Tidak ada mode easy. Masuk ke bab 4, kita akan bahas sesuatu yang sering bikin orang salah paham, yaitu kritik Nietzsche terhadap moralitas Kristen. Tenang, ini bukan sesi nyerang agama Nietzsche, bukan sedang bikin konten expose, kayak YouTuber drama. Yang ia kritik bukan keyakinannya, tapi sistem moral yang menurutnya membuat manusia berhenti berkembang. Jadi, kita bahas dengan kepala dingin dan humor, tipis-tipis saja. Menurut Nietzsche, moralitas Kristen tradisional itu seperti aplikasi default di HP. Sudah terpasang dari lahir, semua orang pakai, tapi tidak banyak yang benar-benar mengerti cara kerjanya. Moralitas ini mengajarkan nilai seperti kerendahan hati, kepatuhan, pengendalian diri, kesabaran, dan larangan pada ambisi pribadi. Bagi Nietzsche, nilai-nilai ini memang terlihat mulia, tapi diam-diam menghasilkan masalah besar. Mereka mempromosikan tipe manusia yang pasrah, bukan yang kreatif dan berdaya. Dari sinilah muncul konsep yang terkenal, moral budak.
slave morality, dan moral tuan, master morality. Tapi hati-hati, ini bukan soal kasta sosial atau kelas ekonomi. Ini bukan film kerajaan. Ini murni tentang mentalitas. Moral budak, menurut Nietzsche, lahir dari kelompok yang lemah. Mereka yang tidak mampu mengekspresikan kekuatan atau kehendak mereka, lalu menciptakan sistem moral untuk menilai diri mereka tetap baik. Jadi, sifat seperti patuh, rendah hati, tunduk, menghindari konflik, semua dianggap kebajikan, padahal awalnya muncul karena tidak punya kekuatan untuk melakukan sebaliknya. Sementara itu, moral tuan lahir dari kelompok yang berdaya, bukan tiran, melainkan individu yang mampu mencipta nilai berdasarkan kekuatan, kreativitas, dan rasa percaya diri. Bagi mereka, kebaikan berarti sesuatu yang menguatkan kehidupan, bukan melemahkannya. Mereka menghargai keberanian, ambisi, penciptaan, spontanitas. Intinya, energi hidup yang eksplosif. Kalau dianalogikan ke kehidupan sehari-hari, moral budak itu seperti mindset, ya udahlah, yang penting nggak bikin masalah, aman, ikut arus aja. Sedangkan moral tuan lebih seperti, gue tahu apa yang gue mau, dan gue bakal berusaha mencapainya. Masalahnya, moralitas Kristen tradisional lebih banyak mengadopsi pola moral budak. Bagi Nietzsche, sistem itu terlalu menekankan pengekangan diri, penyangkalan terhadap hasrat, dan glorifikasi penderitaan. Ia menilai bahwa moral ini menahan potensi manusia karena membuat manusia merasa bersalah atas kekuatan dan ambisi mereka sendiri. Di mata Nietzsche, ini tragis. Karena ia percaya manusia itu punya energi kreatif bawaan, semacam api hidup, yang harus diekspresikan, bukan dipadamkan. Ketika moralitas berkata ambisi itu dosa, keberanian itu sombong, dan kekuatan itu berbahaya, manusia dipaksa mengecilkan dirinya sendiri demi ideal yang bukan berasal dari dirinya. Nietzsche melihat ini sebagai bentuk pemerasan psikologis. Manusia dipuji ketika patuh, tapi disalahkan ketika mencoba menjadi besar. Ia merasa moral tradisional melahirkan generasi manusia yang takut mengambil risiko, takut berkembang, takut berbeda. Ia menyebut dunia yang terjebak moralitas seperti ini sebagai peternakan manusia. Keras, tapi maksudnya jelas. Manusia tidak hidup sebagai individu otentik, melainkan sebagai ternak yang diatur nilai kolektif. Tapi kritik Nietzsche bukan berarti ia ingin manusia jadi barbar, egois, atau kejam. Banyak orang salah paham. Inti pemikirannya adalah manusia harus menciptakan moralnya sendiri, bukan sekadar menerima moral yang diwariskan. Moral tuan bagi Nietzsche bukan soal menindas orang, tetapi menegaskan kehidupan, mengambil alih kendali kreativitas, kekuatan batin, dan arah hidup. Ia ingin manusia berhenti meminta izin untuk menjadi dirinya. Ia ingin manusia bangkit sebagai pencipta nilai, bukan penerus tradisi. Ia ingin manusia hidup dari kekuatannya, bukan dari rasa bersalahnya. Maka, kritik Nietzsche pada moral Kristen bukan soal anti-agama, tapi soal pro-kehidupan. Ia melihat manusia punya potensi luar biasa, tapi sering terjebak sistem nilai yang membuat mereka menekan dirinya sendiri. Dan disitulah ia merasa kemanusiaan kehilangan cahaya aslinya. Jika moral lama membuat manusia kecil, Nietzsche ingin moral baru yang membuat manusia tumbuh. Nihilisme itu sebenarnya bukan sekadar kata keren yang sering dipakai anak nongkrong untuk terlihat dalam. Dalam filsafat, terutama dalam pembacaan gaya Nietzsche, nihilisme adalah kondisi ketika nilai-nilai yang dulu kita anggap suci, penting, dan absolut, tiba-tiba kehilangan bobotnya. Ibarat lampu jalan yang dulu menerangi arah hidup, tapi sekarang mati satu persatu, bikin kita jalan dalam gelap sambil mikir, sebenarnya gua kemana sih? Tapi kenapa bisa muncul? Nihilisme lahir bukan karena manusia tiba-tiba jadi malas percaya atau jadi edgy. Nihilisme justru muncul karena nilai-nilai lama runtuh, tapi nilai baru belum lahir. Kita hidup dalam semacam ruang hampa makna. Nilai tradisional, seperti moralitas absolut, struktur sosial, ataupun kepercayaan metafisik, perlahan terkikis oleh modernitas, sains, dan rasionalitas. Saat satu-satu fondasi itu retak, manusia mendadak kehilangan pusat gravitasi batin. Kita punya lebih banyak informasi, lebih banyak pilihan,
tapi makin kehilangan arah ironis, kan? Nietzsche menyebut ini sebagai kematian Tuhan. Bukan berarti Tuhan literally mati, tapi gagasan tentang sumber makna yang tunggal, final, dan tak terbantahkan sudah tidak lagi bekerja. Dunia modern membongkar semuanya, tapi tidak memberi pengganti yang kokoh. Jadilah manusia modern, seperti orang yang sudah merobohkan rumahnya sendiri, tapi belum bangun pondasi baru. Mau tinggal di mana? Ya akhirnya berkeliaran dalam reruntuhan. Nah, kenapa nihilisme disebut penyakit zaman? Karena ia jadi semacam epidemi mental. Ia merembes ke cara kita melihat diri sendiri, pekerjaan, hubungan, bahkan masa depan. Banyak orang hidup dalam mode, ya sudahlah, seolah semua pilihan sama kosongnya. Kita hidup, tapi tidak merasa hidup. Kita bergerak, tapi tanpa arah teleologis. Segala sesuatu terasa datar, hambar, dan serba relatif. Dan disinilah bahayanya, nihilisme bisa membuat manusia kehilangan dorongan kreatifnya. Kita cenderung menyerah pada ketidakpastian, ketimbang mengolahnya. Jadinya, manusia modern itu capek, cemas, tapi nggak tahu akar masalahnya. Kita berat bukan karena beban terlalu besar, tetapi karena tidak tahu apa yang layak diperjuangkan. Namun Nietzsche sebenarnya tidak melihat nihilisme hanya sebagai kiamat makna. Justru ia adalah tanda bahwa manusia memasuki fase transisi. Nihilisme adalah proses pembongkaran, semacam pembersihan besar sebelum nilai-nilai baru bisa lahir. Nilai yang tidak diwariskan begitu saja, tetapi diciptakan secara sadar oleh manusia yang berani menatap kekosongan tanpa lari. Dalam kata lain, nihilisme adalah penyakit, tapi juga gejala bahwa kita siap memasuki babak baru, evolusi spiritual dan intelektual manusia. Ia menyakitkan, membingungkan, bahkan mengancam, tetapi justru karena itulah ia membuka ruang bagi penciptaan diri yang lebih radikal. Bukan sekadar menghidupkan kembali nilai lama, tapi membangun landasan makna yang benar-benar menjadi milik kita. Setelah Tuhan mati, dalam arti nilai-nilai absolut tidak lagi punya kekuatan normatif, manusia tiba-tiba masuk ke wilayah yang jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Ini seperti seseorang yang selama hidupnya selalu diberi peta, tiba-tiba dipaksa berjalan tanpa kompas. Menakutkan? Iya. Tapi di sisi lain, justru disitulah letak kesempatan terbesarnya. Kebebasan Nietzsche melihat kebebasan bukan sebagai slogan, bukan sebagai bebas melakukan apa saja, tetapi sebagai kemampuan untuk menjadi sumber nilai bagi diri sendiri. Ini level kebebasan yang jauh lebih berat daripada sekadar melakukan yang gue mau. Karena kalau tidak hati-hati, kebebasan seperti itu hanya membuat kita kembali jadi budak. Budak impuls, budak opini orang, budak kenyamanan. Makanya, setelah kematian Tuhan, manusia sebenarnya tidak otomatis merdeka. Yang muncul adalah ruang kosong, dan ruang kosong itu menuntut tanggung jawab. Bukan tanggung jawab moral dalam pengertian tradisional, tetapi tanggung jawab eksistensial, berani memegang kendali penuh atas hidup tanpa bersembunyi di balik aturan lama atau takdir palsu. Kita tidak bisa lagi bilang, ya sudah, hidup memang begini. Nietzsche menuntut kita berkata, kalau hidup begini, ya karena gua yang memilih, atau gua yang belum memilih. Berat? Jelas. Tapi justru karena itu ia bermakna. Nah, dalam kekosongan nilai inilah kita ditantang menciptakan sesuatu yang baru. Nietzsche menyebutnya sebagai penciptaan nilai. Proses kreatif yang membuat manusia tidak lagi sekadar mengikuti moralitas massa, tapi membentuk orientasi hidupnya sendiri. Bukan berarti menolak semua nilai lama, tetapi memilah, merumuskan ulang, dan membangunnya kembali berdasarkan vitalitas batin kita, bukan karena diwariskan atau dipaksakan. Menariknya, penciptaan nilai ini tidak terjadi lewat teori rumit atau kode etik baru, tapi lewat tindakan, gaya hidup, bahkan keputusan sehari-hari. Cara kita memilih pekerjaan, cara kita mencintai, cara kita bermimpi, semua itu adalah ekspresi nilai yang kita ciptakan. Kita tidak lagi memakai pakaian moral yang dijahit orang lain. Kita mendesain pakaian itu sendiri, sesuai bentuk tubuh eksistensi kita. Di titik ini, manusia ideal, Nietzsche, Übermensch, bukan sosok superpower atau manusia elit secara politis, tapi seseorang yang mampu berdiri tegak di tengah kekosongan, menolak menyerah pada nihilisme,
dan berani menciptakan makna dari dalam dirinya sendiri. Ia hidup bukan untuk mematuhi buku aturan lama, tetapi untuk menjadi karya seni bagi dirinya sendiri. Kebebasan, tanggung jawab, dan penciptaan nilai ini bukan konsep abstrak. Ini adalah undangan. Ajakan untuk berhenti hidup sebagai produk sampingan tradisi dan mulai hidup sebagai penulis utama kisah kita sendiri. Nietzsche seolah berkata, kalau Tuhan sudah tidak menentukan, kalau masyarakat tidak lagi mengikat, kalau masa depan tidak punya cetak biru, maka giliranmu untuk menciptakannya. Dan mungkin justru disitulah letak kemanusiaan yang paling otentik. Kalau Nietzsche hidup di era sekarang, mungkin dia bakal bilang, "Bro, aku sudah bilang dari dulu, manusia itu lagi haus makna. Dan sekarang kalian malah scrolling TikTok 3 jam tanpa sadar." Dunia modern adalah panggung raksasa tempat krisis makna tampil tanpa malu-malu, kadang bahkan sambil joget dan pakai filter glitter. Teknologi yang awalnya dijanjikan sebagai jalan menuju pencerahan justru sering berubah jadi labirin baru. Kita terkoneksi ke seluruh dunia, tapi paradoksnya makin banyak yang merasa kesepian. Notifikasi masuk setiap menit, tapi batin tetap kosong. Semua orang berlomba memproduksi persona digital, tapi entah kenapa makin jarang yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Disinilah humaniora menggumam pelan. Nah kan, ini yang gue bilang. Media sosial menciptakan ilusi makna instan. Likes sebagai validasi, views sebagai identitas, komentar sebagai parameter eksistensi. Nilai-nilai yang dulu dianggap sakral, kini digantikan angka-angka algoritmis. Kamu bisa punya jutaan pengikut, tapi kalau hatimu lagi sepi, ya tetap saja sunyi. Fenomena ini persis seperti apa yang disebut Nietzsche. Manusia mencari pegangan baru setelah nilai absolut runtuh. Tetapi pegangan yang dipilih seringkali rapuh, seperti balon yang tampak besar padahal isinya cuma angin. Budaya digital juga memfragmentasi perhatian kita. Kita hidup dalam infinite scroll, sebuah dunia tanpa titik berhenti. Dan di tengah arus informasi yang tak pernah putus, manusia modern sering kehilangan kemampuan untuk benar-benar hening, menyelam, atau merenung. Kematian Tuhan digantikan oleh kebisingan digital. Sebuah situasi di mana kita terus bergerak agar tidak perlu memikirkan kekosongan di dalam diri. Tapi lucunya, justru di dunia yang bising ini, pencarian makna jadi lebih kelihatan. Lihat saja konten-konten reflektif yang makin populer. Diskusi filsafat, self-growth, meditasi, journaling, hingga konten-konten healing yang kadang terlalu dramatis, tapi tetap kita tonton. Ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya tidak pernah berhenti mencari orientasi moral dan eksistensial. Kita cuma bingung harus mulai dari mana. Banyak orang menemukan makna pengganti lewat fandom, komunitas digital, hobi ekstrim, atau aktivisme online. Dan itu bukan hal buruk. Dalam perspektif humaniora, semua itu adalah bukti bahwa manusia selalu membangun nilai baru, bahkan dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan. Nietzsche. Dunia digital adalah ruang eksperimen nilai, tempat manusia terus menguji apa yang membuat hidupnya terasa signifikan. Namun tetap saja, teknologi adalah alat, bukan jawaban. Ia bisa memperdalam krisis makna jika kita memakainya sebagai pelarian, tapi ia juga bisa memperkaya pencarian makna jika digunakan sebagai medium refleksi, ekspresi, dan penciptaan diri. Dunia modern pada dasarnya sedang berada di persimpangan, antara menjadi manusia yang terus mengejar distraksi atau menjadi manusia yang menggunakan teknologi untuk kembali menemukan kedalaman. Pada akhirnya, krisis makna di era digital bukan tanda kehancuran, tetapi tanda bahwa manusia masih peduli pada pertanyaan paling tua dalam sejarah. Apa yang membuat hidupku bernilai? Dan mungkin, meskipun terdengar ironis, di tengah dunia penuh meme, duar konten FYP, dan trending drama tak berujung, pertanyaan itu justru semakin relevan. Sampailah kita di akhir perjalanan ini. Dan mungkin kamu sadar, kalau perjalanan membahas Tuhan sudah mati, itu bukan cuma menganalisis kutipan terkenal, tapi semacam perjalanan pulang ke diri sendiri. Dari konteks Eropa abad ke-19 yang heboh karena sains dan modernitas, sampai kondisi dunia digital sekarang yang penuh distraksi, semuanya mengarah ke satu hal. Manusia selalu gelisah mencari makna. Dan di titik ini, kita bisa melihat betapa relevannya Nietzsche hari ini.
Kematian Tuhan bukan tentang menolak agama atau menghapus keyakinan spiritual. Itu terlalu dangkal. Yang dimaksud Nietzsche adalah hilangnya nilai absolut yang dulu membuat hidup terasa pasti. Dunia kita sekarang jelas-jelas berada dalam situasi itu. Moralitas cair, budaya cepat berubah, identitas fleksibel, dan arah hidup terasa makin abstrak. Kita seperti hidup di dunia tanpa pusat gravitasi moral. Tapi bukannya panik, Nietzsche justru ngajak kita untuk melakukan sesuatu yang cukup nekat. Berdiri tegak di tengah kekosongan itu dan menciptakan makna sendiri. Mungkin kedengarannya keren, tapi jujur saja, ini salah satu tugas paling berat sebagai manusia modern. Karena menciptakan nilai sendiri berarti berani jujur pada diri sendiri. Berani mengakui keinginan yang paling dalam, bukan sekadar ikut angka trending atau ekspektasi sosial. Berani memilih jalan hidup yang mungkin tidak dipahami orang lain, berani bertanggung jawab penuh atas konsekuensi pilihan itu. Dengan kata lain, berhenti hidup sebagai copy-paste dari dunia dan mulai hidup sebagai versi orisinal dari diri sendiri. Kalau kamu perhatikan, kegelisahan manusia modern, entah itu krisis eksistensi, burnout, overthinking, sampai insecure, sebenarnya adalah gejala bahwa kita sedang kehilangan pegangan lama, tapi belum sempat membangun pegangan baru. Kita berada di masa transisi. Nietzsche menganggap ini bukan tragedi, tapi peluang. Karena di saat itulah manusia bisa menemukan siapa dirinya yang paling otentik. Dan ajakan itu penting banget di era sekarang. Kita hidup di zaman di mana semua orang bisa memberi opini tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Media sosial mempromosikan pola keberhasilan yang seragam. Kaya, produktif, glowing, liburan ke negara 4 musim, estetik, dan kalau bisa, punya kucing British Shorthair. Tapi Nietzsche bilang, hey, hidup bukan soal mengikuti template. Pencarian makna yang sejati muncul ketika kamu berani menentukan arah sendiri. Bahkan kalau arah itu tidak populer, humaniora memberi kita bekal untuk itu. Kemampuan memahami diri, menimbang nilai, merenungi pengalaman, dan melihat kehidupan sebagai proses kreatif. Dan disitulah relevansi terbesar dari seluruh perjalanan ini. Apapun latar kepercayaanmu, kutipan Nietzsche tetap mengajak kita berpikir, kalau dunia tidak lagi menyediakan makna siap pakai, maka kita sendirilah yang harus menciptakannya. Maka bab ini ditutup bukan dengan jawaban, tetapi undangan. Undangan untuk berani bereksperimen dengan hidupmu sendiri. Untuk merumuskan nilai yang kamu percaya, bukan nilai yang kamu warisi begitu saja. Untuk menciptakan versi terbaik dari dirimu tanpa takut salah, karena makna tidak datang dari kepastian. Makna datang dari keberanian. Pada akhirnya, jalan hidupmu adalah teks yang hanya kamu yang bisa menulisnya. Nietzsche hanya memberi kita pena. Jadi, dari perjalanan panjang bahas kutipan legendaris, Tuhan sudah mati, kita ngerti satu hal penting. Nietzsche bukan lagi ngomong soal agama, tapi soal manusia yang tiba-tiba kehilangan pusat makna dan harus belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Dari Eropa abad ke-19 sampai era digital sekarang, krisis nilai itu nyata. Dan tugas kita bukan panik, tapi berani menciptakan arah hidup yang autentik. Kalau kamu suka bahasan yang nyeleneh, filosofis, tapi tetap relevan sama hidup sehari-hari, jangan lupa stay di channel ini. Kita bakal terus ngebedah ide-ide besar, dengan gaya santai, nggak ngawang-ngawang, tapi tetap bikin otak klik. Kesimpulannya simple. Hidup bukan tentang nurut pada nilai lama atau ikut arus viral, tapi tentang keberanian menafsirkan hidup dengan tanganmu sendiri. Nietzsche cuma mengingatkan, sisanya, kamu yang menentukan.